Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Memasuki pekan kedua bulan Ramadan, semoga ibadah puasa Anda masih tetap lancar. Berjumpa lagi dengan saya Andy Chiu dalam Ni Hao Tiongkok edisi terbaru. Seperti biasa, kami telah menyiapkan beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok. Kita mulai dengan berita dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan hubungan antara Rusia dan Tiongkok akan terus menguat di tahun-tahun mendatang. Pernyataan itu Putin sampaikan dalam sebuah konferensi pers pada hari Senin 18 Maret 2024 pasca berakhirnya pemilihan presiden Rusia. Rusia mengadakan pemilihan presiden tanggal 15 dan 17 Maret 2024. Menurut Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia, Putin selaku Presiden petahana berhasil mengamankan kemenangan telak dengan 87,28% suara pasca perhitungan suara selesai pada hari Senin 18 Maret 2024. Китай реализует свой план по вот этому шелковому пути, один пояс, один путь. Очень много совпадающих точек интересов и в сфере экономики, и в сфере внешней политики. Уверен, мы в ближайшие годы все это будем только усиливать, наращивать наши отношения и добиваться общих успехов на благо китайскому и российскому народов. Putin juga mengatakan bahwa wilayah Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Tiongkok, dan setiap upaya untuk melakukan provokasi di sekitar wilayah tersebut dan menghambat pembangunan Tiongkok pasti akan gagal. Duta Besar Tiongkok untuk Mongolia, Shen Minjuan, dan Menteri Luar Negeri Mongolia, Batmuk Batsetsek, mengunjungi Provinsi Tuf, Mongolia Tengah pada hari Senin 18 Maret 2024 untuk menyerahkan bahan bantuan yang disediakan oleh Tiongkok kepada 500 rumah tangga penggembala yang terkena dampak cuaca musim dingin yang ekstrim. Musim dingin kali ini, Mongolia dilanda Zud yang parah. Zud merupakan istilah Mongolia untuk menggambarkan musim dingin yang sangat ekstrim yang menyebabkan banyak ternak mati karena tanah membeku atau tertutup salju. Para pejabat menyerahkan bantuan berupa pakaian hangat, paket keluarga, makanan, dan kebutuhan lainnya kepada keluarga penggembala di Erdenesom, subdivisi administratif di provinsi tersebut. 我们也非常希望中方的援助能够帮助灾民早日战胜灾情，恢复正常的生产生活。 Batsetsek juga merupakan Presiden Masyarakat Palang Merah Mongolia, mengucapkan terima kasih kepada Tiongkok. Ia mengatakan pemerintah pusat dan daerah Tiongkok, Masyarakat Palang Merah Tiongkok, Kedutaan Besar Tiongkok, dan perusahaan-perusahaan yang didanai oleh Tiongkok di Mongolia dengan cepat mengulurkan tangan membantu Mongolia. Selain memberikan bantuan, Duta Besar Shen juga mengunjungi keluarga penggembala lokal Mongolia untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi mereka. Ингээ малчин айлд ингээд сэтгэл санааны болон эд материалын малын илчлэг тэжээл битмийн ингээд ойр зүрийн юм бас ингээд тусламжаар өгсөнд одоо бид бол бас баяртай. Barata Production dan CGTN Indonesia menggelar seminar bertema Berbagi Peluang Baru Pembangunan Ekonomi, mendorong perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok pada hari Jumat 8 Maret 2024 yang lalu di Jakarta. Seminar yang disiarkan secara langsung dan eksklusif di channel YouTube Barata Online itu menghadirkan pembicara-pembicara yang ahli di bidangnya, baik yang berasal dari Tiongkok maupun Indonesia. Menurut Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring SEMSI, Guru Besar Ilmu Manajemen Entrepreneurship di Universitas Ciputra Surabaya, penting bagi Indonesia untuk memahami pasar Tiongkok dengan baik dan mengambil langkah strategis untuk memanfaatkan peluang yang ada, terutama terkait pengembangan pertanian pintar atau smart farming. Saya ingin menyarankan investasi kerjasama di sektor pertanian. Nah, ini yang penting karena orang kebanyakan ada di Indonesia di sektor pertanian ini. Dan saya lihat pertemuan hasil pertanian di Tiongkok itu bisa mencapai 660 juta metrik ton tahun 2023 kalau nggak salah itu ya. Itu sangat prospek sekali. Di sisi lain, Direktur Kajian Strategis Gentala Institute, Christine Susana Chin mengatakan bahwa Indonesia harus mencontoh Tiongkok yang mengutamakan teknologi dan inovasi tidak hanya ke dalam perekonomiannya, tetapi juga ke dalam kehidupan bermasyarakat secara meluas.
Menurutnya, pendekatan itu dapat membantu Indonesia keluar dari perangkap pendapatan menengah dan menciptakan perekonomian berbasis inovasi yang inklusif. Ini bisa dibilang dari segi fundamentalnya aja, saya pikir dari Tiongkok yang bisa kita tiru adalah alokasi bagaimana misalnya mereka menuju arah inovasi itu dan teknologi tinggi itu. Kalau kita melihat data terakhir dari UNESCO, jadi pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan ya dibandingkan antara Tiongkok dengan Indonesia. Jadi di Tiongkok itu tercatat pengeluaran pemerintah sebesar 3,3% dari produk domestik bruto. Dengan kata lain, dari keseluruhan pendapatan nasional Tiongkok, 3,3% dipakai untuk pendidikan. Di Indonesia kita 3%, not bad, oke ya, cukup oke gitu ya, pemerintah Pak Jokowi lumayan gitu. Tapi ada sisi lainnya, untuk sektor riset dan development itu di Tiongkok itu angkanya 2,5%. Di Indonesia sayangnya hanya baru 0,28%. Kota metropolitan di barat daya Tiongkok, Chongqing, yang memiliki jaringan kereta api perkotaan pegunungan terbesar di dunia, telah berhasil mengintegrasikan teknologi catu daya yang inovatif untuk membentuk jalur transit kereta api tanpa pengemudi yang hijau, rendah karbon, dan hemat energi. Jalur kereta api yang diberi nama 24 Chongqing Rail Transit itu adalah jalur kereta api otomatis pertama yang direncanakan dan dibangun di Chongqing. Jalur ini memiliki indikator yang ketat untuk pembangunan hijau, rendah karbon, dan hemat energi. Salah satu persyaratan utama pembangunan jalur kereta api tersebut adalah sistem catu daya. Sistem ini berbeda dengan model catu daya pasif tradisional dan mengadopsi sistem teknologi konverter dua arah yang aktif. Sebagai hasilnya, Chongqing juga telah membangun gardu induk konverter dua arah pertama dalam sistem catu daya transit kereta api Tiongkok. 双向变流技术啊，主要有3个优势：一是替代我们传统的整流机组，使我们设备的占地空间变小；第二个呢是提高我们的供电效率，实现我们的节能降耗的目的；第三个呢是稳定电网网压，提高电能质量，使我们的列车运行更加的可靠和平稳。 Selain itu, lingkaran ekonomi di dua kota Chengdu, Chongqing sebagai model pengembangan yang komprehensif juga menunjukkan karakteristik dan keunggulan yang berbeda. Inilah yang menjadikan 24 Chongqing Rail Transit sebagai proyek yang sangat strategis. Wang Luohan, peneliti media di Akademi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tiongkok untuk Pembangunan, mengatakan bahwa pengembangan wilayah tersebut telah didukung oleh pasar konsumen yang luas dan dua kota itu memiliki pengembangan yang digerakkan oleh inovasi melalui klaster industri. 成渝地区基于自身特点，形成了以庞大消费市场为依托，以产业集群式创新发展为特征，综合发展新模式。 它是我国经济版图中除京津冀、长三角、粤港澳之后的第4极。该地区长期储备吸引高端人才队伍，科教资源雄厚，已经在市场竞争中形成了门类齐全、基础实力较为雄厚的产业体系。未来，成渝地区要着眼国家战略需求，坚持问题导向和系统观念，瞄准战略高技术发展。 最大力度地释放资源优势，打造原始创新集群和研究基地集中承载地。 Armada drone miniatur bertenaga AI yang dikembangkan oleh para insinyur Tiongkok telah terbukti mampu melintasi hutan secara otonom. Penemuan ini berpotensi membuka jalan bagi revolusi dalam aksi tanggap bencana. Drone yang dikembangkan oleh para peneliti dari Universitas Zhejiang di Tiongkok Timur itu mampu menavigasi ruang sempit dan lingkungan yang kompleks tanpa masukan dari manusia. 传统的无人机，大家看到都需要一个专业的飞手拿着遥控器控制无人机的飞行，但我们选择了让无人机自己来做决定，让它能够有独立感知、独立去观察环境、独立做决策和控制的能力。 Dan lebih canggihnya lagi, alih-alih mengandalkan sistem navigasi satelit, armada drone tersebut dapat berkolaborasi satu sama lain untuk menghindari rintangan secara mandiri dan bergerak bersama. Menurut para pengembangnya, drone ini dapat memiliki berbagai macam aplikasi dalam berbagai skenario, mulai dari melacak kesehatan hutan hingga aksi tanggap darurat. 比如说地震后的搜索、
以及火灾发生情况下的检查、搜救等等，甚至包括在树林这种环境下，我们可以精准地对每一棵树木进行定位，甚至生长状态的评估。Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Semoga sajian berita dan informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ni Hao Tiongkok akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andy Chiu. Sekali lagi kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.